Di balik warna cerah yang menghiasi rumah, sekolah, hingga taman bermain di Indonesia, tersimpan ancaman yang tak terlihat. Racun timbal dalam cat. Logam berat ini bukan sekedar bahan pewarna, timbal dikenal mampu merusak otak anak, mengganggu perkembangan syaraf, dan menimbulkan penyakit kronis pada orang dewasa. Peringatan itu datang dari laporan terbaru Nexus 3 Foundation yang dirilis bertepatan dengan Pekan Pencegahan Keracunan Timbal Internasional tahun 2025. Dari hasil uji sampel, lebih dari 77% cat yang dijual di Indonesia ternyata mengandung timbal, melebihi batas aman 90 ppm yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Beberapa bahkan mencapai kadar ekstrim hingga 250.000 ppm. Penasihat senior Nexus 3 Yuyun Ismawati menyebut kondisi ini sebagai kegagalan serius pengawasan regulasi. Timbal dikenal sebagai neurotoksin kuat yang tak memiliki tingkat paparan aman. WHO mencatat sekitar 800 juta anak di dunia memiliki kadar timbal dalam darah di atas ambang batas aman, sebagian besar akibat paparan dari cat. Saat cat mengelupas atau terpapar panas, partikel mikroskopisnya dapat berterbangan di udara dan menempel di benda sekitar, mulai dari lantai rumah, meja belajar, hingga mainan anak-anak. Dalam jangka panjang, racun ini dapat menurunkan IQ dan mengganggu perilaku pada anak. Penelitian pada tahun 2024 oleh ITB dan Nexus 3 juga menemukan bahwa pekerja pabrik cat bertimbal memiliki resiko kanker dan non-kanker lebih tinggi dibandingkan pekerja di pabrik cat bebas timbal. Meski begitu, Indonesia masih tertinggal dalam hal regulasi. Standar Nasional Indonesia sebenarnya sudah mengatur batas timbal maksimal 90 ppm, namun sifatnya sukarela bukan wajib. Aturan ini pun tak mencakup sektor industri, kelautan, dan marka jalan. Padahal sektor tersebut justru paling banyak menggunakan pigmen timbal kromat. Indonesia juga belum melarang impor pigmen berbasis timbal. Data Nexus 3 menunjukkan antara 2018 hingga 2023, Indonesia mengimpor 400 hingga 600 ton pigmen per tahun, sebagian besar dari Cina dan India. Harga murah, ketersediaan tinggi, serta lemahnya pengawasan di pelabuhan membuat bahan berbahaya ini terus masuk ke pasar domestik. Peneliti Nexus 3 Sonia Puftem menyebut pigmen warna cerah seperti kuning krom dan merah timbal masih banyak digunakan karena murah dan tahan lama. Negara-negara ASEAN lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam, dan Singapura sudah memiliki regulasi wajib dengan batas 90 ppm. Indonesia tertinggal karena belum memiliki aturan mengikat, meski telah meratifikasi Konvensi Rotterdam yang mengatur perdagangan bahan kimia berbahaya. Dari sisi industri, produsen seperti PT Indaco Warna Dunia membuktikan bahwa produksi cat bebas timbal dapat dilakukan. Sementara Asosiasi Produsen Cat Indonesia menyebut masih banyak produsen kecil yang kesulitan beralih karena biaya tinggi dan akses terbatas pada bahan bebas timbal. Markus Winarto dari APCI meminta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memastikan transisi ini adil dan realistis. Dalam laporannya, Nexus 3 merekomendasikan agar pemerintah menerbitkan peraturan presiden yang mengikat dengan batas timbal 90 ppm untuk semua kategori cat, serta melarang impor pigmen timbal kromat. Lembaga itu juga mendorong pembentukan Badan Perlindungan Timbal Nasional dan program Lead Safe City di daerah.